Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Tentunya selalu sehat dan masih semangat. Dalam kehidupan sehari-hari kita berada di lingkungan masyarakat, banyak hal yang menjadikan sebuah pemikiran kita dalam rangka bagaimana memberikan kontribusi kepada nusa dan bangsa ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga, maupun secara individu, fitrah kita adalah seorang yang baik dan seharusnya dapat memberikan kebaikan ini kepada orang lain. Lebih-lebih untuk calon guru. Guru merupakan sentral, merupakan cermin di wilayah tersebut, karena apa yang dihasilkan dalam bentuk jasa yang nantinya menjadi sebuah tabiat dari pemikiran, kemudian berlanjut kepada tindakan masing-masing individu. Ini akan menghasilkan sebuah kebiasaan atau yang disebut dengan karakter. Aliran pemikiran mewarnai sebuah imajinasi seseorang dalam menentukan tindakan. Karena tindak tanduk orang Jawa, bagaimana pola tingkah kita dalam aktivitas keseharian ini mencerminkan apa yang dipikirkan. Pemikiran tersebut diwarnai oleh kondisi yang ada di luar sana, kemudian kondisi hati kita, kemudian bagaimana sebuah perlakuan yang kita alami. Ini semua akan menghasilkan sebuah pemikiran. Di negara kita ini ada beberapa saudara-saudara kita ataupun bahkan calon guru itu dalam menentukan kebijakan itu tidak bijak. Bagaimana membuat sebuah keputusan ini hanya berlandaskan asal saja. Lebih-lebih ketika di dalam hati diri kita masing-masing sebagai seorang tenaga pengajar ini tidak ada itikat kebaikan. Yang ada hanya sekedar bagaimana mencari keuntungan mungkin di tengah-tengah kesempitan, baik itu keuntungan untuk pribadi maupun keuntungan untuk organisasi, sehingga konsekuensi kita memikirkan bagaimana kondisi real mengenai kebangsaan, kebinekaan, persatuan, nasionalisme itu tidak lagi tercermin di dalam tindakan kita karena tidak pernah terlintas dalam pemikiran kita. Kita awali dari diri kita masing-masing, dari hati kita sebagai seorang tenaga pendidik, bagaimana kontribusi kita secara positif ini yang selalu terlintas di dalam hati kita. Sebuah cermin yang bersih, tentunya kita akan bisa lebih cepat melihat apa yang nampak di depan cermin tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau cermin tersebut kotor, maka apapun yang ada di depan cermin akhirnya menjadikan tidak jelas. Begitu juga seorang tenaga pengajar, bapak ibu guru yang berada di depan kelas, ini menjadi cermin untuk para siswanya. Dan para siswa itu menjadi cerminan di masyarakat. Manakala hati bapak ibu guru tidak diniatkan ikhlas lillahi ta'ala karena berjuang di jalan Allah, bagaimana membuat para siswa itu cerdas, maka tentunya langkah pemikiran ini yang nantinya akan mewarnai dalam sebuah tindakan peserta didik. Menjadi seorang tenaga pendidik ini dituntut bagaimana pemikiran kita yang nantinya akan ditiru oleh peserta didik menjadi pemikiran yang memang benar-benar bisa mencerminkan seorang pendidik yang mempunyai jiwa nasionalisme, yang mempunyai jiwa patriotisme, bagaimana mempunyai jiwa religi, sehingga imbasnya dalam tindakan kita melangkah, mengajar, ini bisa memberikan dampak yang signifikan. Kondisi real dari tahun ke tahun selalu ada yang namanya pemberontakan. Tentunya mereka yang memberontak adalah mereka yang mengetahui bagaimana cara mereka memberontak. Di negara Kesatuan Republik Indonesia
Dari awal Indonesia ini berdiri, sudah banyak sekali pemberontak-pemberontak yang dilatar belakangi oleh karena ketidakpuasan, pembangunan yang tidak merata, bagaimana pola tingkah pemerintah, kemudian bagaimana pola transformasi informasi yang tidak didapatkan dengan mendasar. Ini menjadi banyak hal yang melatari mereka sehingga mempunyai keinginan untuk memberontak di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hal ini menjadi PR buat kita sebagai calon tenaga pendidik, calon guru, bagaimana memberikan jiwa patriotisme kepada peserta didik agar lebih menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari dengan lagu kebangsaan, memperkenalkan lambang negara, memperkenalkan bahasa pemersatu bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat bersatu. Itu tanpa ada batas karena dengan satu bahasa Indonesia. Ini didahulukan. Kemudian bagaimana membangkitkan jiwa para peserta didik agar lebih antusias lagi mengenal negaranya. Tentunya kita sharing informasi-informasi yang sekarang sedang bergulir dalam bentuk era teknologi digital dari luar sana yang tidak bagus, maka kita dapat menyaring hal tersebut sehingga hanya hal-hal positif yang diterima oleh peserta didik. Dalam keseharian Bapak Ibu guru tentunya ini perlu belajar. Peserta didik ini akan menjadi seorang pemberontak manakala peserta didik ini merasa tidak puas dalam sebuah aliran berpikir. Para peserta didik yang masih belia, masih kecil ini, manakala melihat sebuah statement misalnya mengenai pemberontakan, kemudian ada unsur keluarga yang merasa tertindas, lebih-lebih ada provokator di situ, maka peserta didik ini mudah sekali menerapkan imajinasinya di dalam sebuah pemikiran yang dilanjutkan dengan tindakannya kelak menjadi seorang pemberontak. Untuk itu tanamkan benar-benar bagaimana jiwa nasional ini bisa tertanam di peserta didik. Ajak mereka untuk lebih mengenal tentang Indonesia yang luasnya luar biasa. Begitu juga setelah nanti rekan-rekan guru kembali ke rumah, berada di lingkungan masyarakat, maka juga mewarnai, bisa memberikan kontribusi di berbagai lini sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yang memang menguasai secara pendidikan, bagaimana memberikan informasi transformasi pengetahuan di dunia pendidikan, sehingga pemikiran yang diwarnai oleh Bapak Ibu guru ini bisa merubah sesuatu hal yang negatif menjadi suatu hal yang positif di wilayah tersebut. Bapak Ibu guru yang menguasai di bidang kesenian, bagaimana memberikan kontribusi di bidang kesenian dengan mempertunjukkan hasil dari kreativitas lingkungan masyarakat melewati bimbingan dari Bapak Ibu guru. Di bidang olahraga, Bapak Ibu guru jangan masuk surga sendirian. Bagaimana kontribusi Bapak Ibu guru di dalam dunia prestasi sesuai dengan bidangnya, ini yang diberikan kepada masyarakat. Imbasnya dari jenjang ke jenjang berikutnya, ini perilaku kehidupan bermasyarakat mulai tertanam bagaimana para peserta didik yang nantinya menjadi remaja, menjadi dewasa, ini lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak lagi muncul adanya pemberontakan, sehingga tidak ada lagi yang muncul akibatnya bagaimana pengeboman di sana sini. Hanya gara-gara apa? Ingin mengganti ideologi Pancasila, hanya ingin mengganti bagaimana negara ini menjadi negara Islam, ataupun ingin memerdekakan sendiri. Padahal negara kesatuan Republik Indonesia yang luasnya dari Sabang sampai Merauke dengan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan pulau-pulau, ini luar biasa, seperti surganya dunia. Manakala ini bisa dioptimalkan melewati pintu Bapak Ibu guru, ini menjadi ladang amal Bapak Ibu guru yang akan selalu mengalir. Sehingga mereka-mereka yang akan memerdekakan sendiri, mereka-mereka yang akan mengebom karena kontribusi kegiatan yang positif,
dari Bapak Ibu guru ini dapat berimbas kepada peserta didik yang mulai dari kanak-kanak sampai ke remaja sampai ke dewasa, ini untuk memberikan justru kontribusi bagaimana menghargai orang lain. Tidak lagi harus mengebom manakala ada perbedaan di situ. Kita lebih terbuka karena toleran dengan agama yang lain, dengan organisasi yang lain, dengan budaya yang lain. Karena Indonesia ini menjadi cerminan sebuah paradigma dunia yang turun-temurun, kita tidak akan mengulang lagi kesalahan dengan berpecah belah sehingga di mana-mana terjadi pemberontakan, terjadi pengeboman, di situ banyak orang yang tidak berdosa akhirnya menjadi korban. Maka ke depan Indonesia harusnya lebih maju. Kita putus rantai kebiasaan-kebiasaan yang negatif melewati institusi di mana kita bekerja nantinya. Terima kasih, semoga negara kita menjadi negara yang damai. Bapak Ibu guru, calon tenaga pendidik ini nantinya juga bisa lebih berperan aktif, tidak hanya sekedar di internal wilayah, tetapi sudah mulai keluar wilayah, memberikan warna di wilayah tersebut. Demikian yang dapat kita kupas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.